sudah banyak ini, ya, macam-macam, ya. Jadi yang di tanda-tanda bintang tadi itu, ya, ada dapat bintang 3 itu tidak di grup, ya, tidak berasal dari grup, ya, tidak dibikin grupnya, ya, karena dia berdasarkan informasi karbohidrat ini, ya. Nah, kalau kita lihat habitatnya yang terutama Streptococcus pyogen dan Streptococcus agalactiae itu ada di manusia, ya. Terutama kalau pyogenes itu ada di tenggorokan, kemudian agalactiae itu ada di vagina dan lain sebagainya. Kemudian yang Enterococcus fecalis ada di manusia, ya. Pesium juga begitu. Streptococcus sanguis juga ada di rongga mulut, ya. Kemudian Streptococcus mutan juga ada di rongga mulut manusia, ya. Kemudian Streptococcus pneumoniae, ya, itu habitatnya ada di saluran pernapasan manusia, ya. Kemudian kita lihat Streptococcus pyogen, ya. Jadi ini adalah patogen yang cukup serius, ya. Patogen yang termasuk serius. Jadi kalau dia masuk ke saluran pernapasan terutama atas, maka dia bisa menghambat tadi itu saluran pernapasan, ya, atau menghambat nasofaring, ya. Sehingga orang meninggalnya bisa jadi karena meninggal karena terjadinya hipoksia, ya. Terjadi hipoksia karena dia menghambat tadi itu tenggorokan saluran pernapasan, sehingga mungkin dia dia menghambat sistem pernapasan sehingga terjadi hipoksia yang berkelanjutan atau hipoksia yang lama, ya. Ini strukturnya, ya, kalau kita lihat di permukaan luarnya memiliki protein M, ya, ada struktur karbohidrat antigen ini yang dalam, kemudian ada protein antigen yang ini, kemudian ada peptidoglykan, kemudian ada sitoplasma, ya. Kemudian ternyata di Streptococcus itu di permukaan luarnya memiliki itu faktor virulensi, ya. Faktor virulensi sekaligus sebagai permukaan antigen, ya. Di mana surface antigennya itu ada karbohidrat, polisakarida, asam teikoik, asid, ya. Ini yang berfungsi untuk proteksi terhadap pertahanan lizozim, ya. Kemudian ada lipoteikoik asid, ini untuk perlekatan dengan sel epitel. Kemudian ada M protein ini yang resisten terhadap fagositosis. Kemudian di Streptococcus ini umumnya ada 2 toksin ekstraseluler. Yang pertama adalah streptolisin. Ya, streptolisin ini ada 2, streptolisin O dan streptolisin S, ya. Kemudian dia bersifat eritrogenik, ya, pirogenik toksin, ya. Dan ini bisa menyebabkan ras yang tipikal dari penyakit akibat Streptococcus ini. Kemudian untuk enzim ekstraselulernya, Streptococcus tadi ini punya streptokinase, punya hyaluronidase, dan punya streptodornase. Streptokinase itu mendigesti peranan dari fibrin dalam proses invasi. Kemudian hyaluronidase itu untuk penyebaran patogen. Kemudian streptodornase itu untuk menghidrolisis tadi DNA yang diambil. Kita lihat ini kalau infeksi pada kulit, ya. Ini ada pyoderma, ada erysipelas, ada pharyngitis, ada tonsilitis. Ini jelas tonsilitis, ya. Ini pyoderma, ya. Pyoderma ini erysipelas, ya. Ini kelihatan ke mukanya ini seperti kupu-kupu, ya. Sekarang orang bukan hanya karena penyakit ini, tapi ada orang yang menggunakan makeup. Nah, begini juga kupu-kupu juga dia, ya. Kemudian ini yang tadi tonsilitis, ya, ini tonsil, ya. Ini uvula, ya. Oke. Kemudian ada yang infeksi sistemik. Infeksi sistemik ini ada yang Streptococcus toxic shock syndrome, ya.
Bisa juga menyebabkan demam rematik, bisa terjadi glomerulonefritis akut, dan bisa terjadi karditis. Ya. Ini kalau dia penyebaran lewat sistemik. Kemudian bacillus, ya, bacillus itu aerobik, ya, katalase positif. Kemudian habitatnya ada di tanah, ya. Kemudian yang penting, misalnya yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran atau di bidang kedokteran itu yang paling banyak adalah Bacillus anthracis dan Bacillus cereus. Ya. Bacillus anthracis ini berukuran besar, merupakan bakteri patogen non-motil, berbentuk batang, berspora, ya, memiliki virulensi faktor yaitu kapsul polipeptida dan eksotoksinnya. Kemudian bisa menyebabkan cutaneous anthrax, bisa menyebabkan pulmonary anthrax capillary, trombosis, bisa menyebabkan cardiovascular shock septicemia, yang selanjutnya juga dapat menyebabkan kematian dalam beberapa jam. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa bisa terjadi gastrointestinal anthrax. Kemudian bagaimana mengontrol antraks ini? Ya, pemberian penisilin tetrasiklik vaksin secara efektif, ya, terutama itu paling tidak setiap 6 bulan sekali, ya, atau nanti kemudian setelah 2 tahun baru dilakukan booster. Ya. Kemudian untuk binatang, ya, bisa terjadi kematian dari akibat antraks, ya, antraks. Apalagi ya sampai kadang-kadang itu hewannya itu harus dibakar, ya. Kemudian ini cutaneous anthrax, ini stadium awal yang A. Kemudian yang stadium B ini yang sudah stadium yang terlambat, ya. Kenapa? Karena sudah menyebar ini. Kalau ini belum, tapi ini sudah menyebar. Kemudian Mycobacterium lepra, ya, Mycobacterium lepra ini menyebabkan lepra, ya. Kemudian basil tahan asam, ya. Kemudian tidak dapat ditumbuhkan di medium nutrien apapun, ya, atau pada sel kultur, ya. Jadi hanya bisa ditumbuhkan ketika orang melakukan penelitian in vitro, maka biasa dia pakai hewan coba. Nah, di hewan coba inilah bisa ditumbuhkan ini si Streptococcus tadi, Streptococcus Mycobacterium tadi. Ini jadi ada area yang hipopigmentasi, ini biasanya anestesi, ya. Ini anestesi biasa, ini tidak terasa ini kalau diberi sentuhan kapas, ya, atau jarum. Sama ini juga demikian, ini juga demikian. Kemudian ini yang tipe lepromatous, ya, tipe lepromatous itu kalau kita lihat. Kemudian ini ada peninggian vena jugularis, ya. Kemudian ini ada sudah tampak adanya kontraktur pada jari-jari tangan. Kemudian bagaimana melakukan diagnosis? Diagnosisnya dengan tadi itu melakukan biopsi atau scrape tadi dari mukosa nasal, ya. Kemudian ada pewarnaan Nielsen, kemudian bisa lebih lanjut dengan pewarnaan PCR, bisa lanjut dengan pemeriksaan PCR, ya. Polimerase chain reaksi. Kemudian terapinya adalah kalau dia posibasiler, ya, posibasiler itu apabila lesinya kurang dari 3 atau sama dengan 3, ya. Atau ada juga yang kadang-kadang bisa lesinya 1 sampai 5. Nanti kalau lebih dari 5 itu sudah multibasiler, ya. Nah, yang posibasiler, bentuk posibasiler ini obatnya diberikan dapson ditambah dengan rifampicin 6 bulan, ya. Kemudian yang multibasiler itu ada dapson, rifampicin, dan cofasimin selama 2 tahun. Biasa dikasih yang rendah dulu, ya, obat-obat yang biasa dulu, baru dilihat itu toleransinya. Apakah ini sanggup mengikuti toleransinya atau tidak, ya? Apakah ini sanggup atau tidak? Ini yang kalau terkait dengan infeksi pada muskuloskeletal, ya. Kemudian kita lanjut dengan
Kita lanjut dengan infeksi anaerob. Ini bisa dilihat, nak? KB dokter, ya dokter. Ah ya. Baik, jadi saya lanjut dengan infeksi pada bakteri anaerob, ya. Pada bakteri anaerob. Nah, infeksi bakteri anaerob. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dari sisi definisi, apa sih itu bakteri anaerob? Ya. Jadi bakteri anaerob adalah bakteri di dalam pertumbuhannya itu membutuhkan oksigen yang tidak banyak. Ya, jadi oksigennya dia harus turun. Ya. Jadi artinya adalah kalau dia terjadi kenaikan CO2, itu dia suka malah kalau bakteri ini. Ya, yang penting dia tidak suka kalau terlalu banyak oksigen. Ya. Nah, penurunannya pun memang ada batasan dalam jumlah tertentu, ya. Berapa besar itu jumlah tertentunya, ya. Belum ada riset sebenarnya yang lebih detail ini yang menjelaskan sekian dari sekian, ya. Dan yang satu lagi bahwa untuk yang bakteri anaerob ini itu sensitif dengan metronidazol. Apa yang dimaksud dengan sensitif dengan metronidazol? Itu artinya kalau kita tahu bahwa ada bakteri yang bersifat anaerob, maka biasa diberilah obat metronidazol, ya, karena dia sensitif dengan metronidazol. Kalau dia resisten dengan metronidazol, artinya jangan kasih metronidazol, ya. Nah, untuk yang anaerob ini macam-macam. Ada yang anaerob obligat, ya, jadi itu mutlak, yang mutlak harus penurunan oksigen, ya. Kemudian dia lebih dominan itu butuh CO2, ya, lebih dominan. Yang anaerob fakultatif, itu kalau kadang-kadang ada ya balance lah antara oksigen dengan CO2. Ya, ada juga yang disebut dengan mikroaerofilik. Nah, ini gambaran variasi dari kalau kita melakukan kultur. Kita lihat misalnya yang obligat aerob, ya, obligat aerob itu, ya, di permukaan atasnya ini dia tumbuh, tetapi di medium solid agar di bagian kurang lebih kira-kira 1/8 kalau kita bagi 8 ini, ya, 1/8 atas itu ada pertumbuhan, ya, tapi mulai dari setelah 1/8 itu ke bawah sampai di dasar tabung itu tidak ada yang tumbuh. Kemudian ada lagi yang fakultatif anaerob. Fakultatif anaerob itu di sebelah atas tumbuh, ya, sebelah atas tumbuh, ya, karena ini dia selain dia butuh oksigen, ya ada butuh CO2, tapi semakin ke bawah juga tetap ada yang tumbuh karena ini butuh CO2. Ya. Jadi dia bisa dari atas ini turun ke bawah ini masih bisa. Ini yang fakultatif anaerob. Kemudian ada aerotolerans. Aerotolerans itu dia merata, ya, bedanya dia merata aerotolerans. Kemudian ada yang disebut dengan strict anaerob. Strict anaerob kebalikannya dari ini. Di bawah banyak berkumpul, ya, tapi itu hanya sampai dimulai dari pertengahan tabung ke bawah, ya, sampai ke dasar. Kemudian ada yang mikroaerofil. Nah, ini kurang lebih di 2/8-nya, ya, 2/8 dari atas itu terjadi pertumbuhan, ya. Di sini kelihatan tampak, ya. Kalau ini tidak ada di atas ini, ya. Kemudian berdasarkan berdasarkan bentukan sifat pengecatan gramnya, makanya ada yang disebut dengan gram positif, ada yang gram negatif. Ya. Masing-masing berbentuk batang, tapi bisa positif, bisa negatif. Masing-masing berbentuk kokus, tapi bisa kokus positif, kokus gram negatif. Ya. Nah, yang kelompok bentuk batang tapi gram positif, golongan-golongan tadi itu Actinomyces, Lactobacillus, Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Arachnida, Clostridium, ya. Ini batang gram positif. Kemudian batang yang gram negatif ada Bacteroides, ada Prevotella, ada Porphyromonas, ada Fusobacteria.
Kemudian kini kita lihat ini pertumbuhannya, ya, pertumbuhan Bacteroides fragilis ini, ya. Kemudian ini juga Bacteroides fragilis, ya. Ini Bacteroides fragilis ini di Brucella blood agar itu tumbuh baik dalam medium yang non selektif, ya. Kemudian agar harus disuplementasi dengan hemin dan vitamin K, ya. Kemudian ada juga Bacteroides bile esculin, ini agarnya, ya, nama mediumnya. Ini mengandung gentamisin. Nah, kenapa dia dikasih gentamisin? Karena gentamisin ini menghambat fase gram negatif fakultatif, ya. Garam empedu menghambat beberapa grup anaerobik yang menghidrolisis eskulin, ya. Jadi ini dua pewarnaan yang berbeda. Satu Brucella blood agar, satu bile esculin, ya, Brucella bile esculin. Ya, jadi tidak sama, dari warna saja berbeda, ya. Kemudian Coccus gram positif. Coccus gram positif itu ada Peptostreptococcus, kemudian Coccus gram negatif ada Veillonella. Ini berdasarkan kemampuan membentuk sporanya, ada yang disebut dengan anaerob berspora, ada yang anaerob tidak berspora. Anaerob yang berspora itu contoh yang banyak dibicarakan itu yang masuk kelompok Clostridium, ya. Kemudian anaerob yang tidak berspora masuk kelompok Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas. Kemudian bagaimana melakukan diagnosis infeksi bakteri yang anaerob? Nah, ini biasa sekretnya, ya. Sekret atau lendir yang dikeluarkan itu khas berbau, ya. Kemudian infeksi terjadi dekat permukaan mukosa, ya. Adanya gas dalam jaringan, ya. Kemudian dia akan aerob negatif atau tidak tumbuh, ya. Kemudian yang Clostridium, ya. Clostridium ini merupakan bakteri yang bentuk batang besar, ya. Gram positif, motil, ya. Kita lihat macam-macamnya. Morfologinya ada yang Clostridium perfringens itu koloninya besar. Kalau Clostridium tetani koloninya kecil, ya, tetapi cembung, ya, di tepinya itu utuh, bulat, dan bisa menyebabkan terjadinya hemolisis. Ya, ini Clostridium. Kemudian sifat pertumbuhannya itu yang Clostridium tadi tidak dapat hidup aerob, ya, tidak punya sitokrom, tidak punya sitokrom oksidase, tidak dapat memecah H2O2, kemudian tidak mempunyai katalase, kemudian tidak mempunyai peroksidase, dan tidak punya superoksidase dismutase, ya. Nah, penyakit-penyakit yang biasa disebabkan oleh Clostridium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah luka dan infeksi jaringan, ya, ada myonekrosis, ada tetanus, ada colitis, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, penyakit yang juga disebabkan atau disebabkan Clostridium itu adalah terjadinya intoksikasi makanan. Kemudian Clostridium perfringens itu habitatnya ada di tanah, kontaminasi dari feses, ya, gas gangren, ya, pembengkakan jaringan, ada pelepasan gas, ya, karena dia memproduksi fermentasi, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi pada luka. Ini ciri dari Clostridium perfringens. Ini kalau kita lihat contohnya ini berbentuk batang ini, ya, berbentuk batang. Kemudian ini sporogenes ini berbentuk seperti apa ini raket, ya, berbentuk seperti raket tenis itu, ya. Karena ada bulatannya ini, kemudian ini ada pegangannya, ya. Kemudian bagaimana patogenitasnya tadi ini? Pertama, enzim itu mendegradasi jaringan, ya, karena dia punya lesitinase, punya enzim proteolitik, punya enzim sakarolitik, dan diduga dia juga punya toksin, ya. Kemudian yang lain adalah dengan cara melakukan destruksi pembuluh darah, ya. Jadi dia merusak pembuluh darah, kemudian ada nekrosis jaringan, kemudian patogenesisnya dia lebih suka pada lingkungan yang anaerobik, kemudian dapat sebagai sumber untuk penyebaran penyebaran organisme.
Selanjutnya ini kita lihat ini contoh gambaran klinis dari mionekrosis ini pada fraktur ini ya. Ini orang ada fraktur tungkai ya, fraktur dari kaki ini ya. Ini kita lihat ya. Kemudian ini bagaimana kerja Clostridium ya kalau dia masuk ke jaringan ya, apalagi kalau dia masuk ke jaringan interstisial ya. Kalau dia masuk ke jaringan interstisial menunjukkan dengan adanya gambaran histologi itu gangrenous skeletal muscle ya. Jadi kelihatan ada gangren ya. Kemudian adanya gangrenus pada skeletal muscle tadi, kemudian adanya gambaran skematis seperti kalau kita lihat di gambar. Ya, jadi ini adalah Clostridium yang bisa masuk di antar sel ini, ya, antar sel. Nah, kemudian nanti jaringan yang ada di sini itu dirusak tadi, ya, karbohidrat, protein itu dirusak. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bahwa tanpa pelaksanaan itu kematian itu bisa terjadi. Ya. Oleh karena itu efektifkan dengan pemberian antibiotik, kemudian kalau ada luka yang mesti diberidemen, dilakukan diberidemen, bahkan tidak jarang pemberian antitoksin ya dalam hal-hal tertentu memang yang sudah tidak bisa, ya, apa boleh buat harus dilakukan amputasi. Ya. Mudah-mudahan setelah amputasi tidak berlanjut ya, tapi kadang-kadang ada amputasi kemudian berlanjut dengan terjadinya kematian. Kemudian bagaimana identifikasi laboratorium yang dicari cuma produksi hesitinasa menghasilkan enzim hesitinasa tidak. Kemudian untuk Clostridium botulinum ya keracunan makanan ini dapat bersifat fatal ya, pertumbuhan spora, sterilisasi inadekuat terhadap penyediaan makanan di rumah, ya, kemudian tidak menyebabkan infeksi. Tidak menyebabkan infeksi. Kemudian ada Clostridium botulinum tadi ini memiliki toksin, ya, di mana toksinnya ini berikatan dengan erat pada reseptor saraf perifer, ya. Nah, karena dia berikatan pada reseptor saraf perifer, maka neurotransmitter asetilkolin itu selalu dilepaskan, inilah yang menyebabkan terjadinya ekstensor tadi itu, ya, menghambat impuls saraf, terjadi paralisis pasif, ya. Kemudian terjadi kematian. Kematian karena apa? Kematian karena gagal pernapasan atau kematian karena kombinasi gagal pernapasan dan gagal jantung. Ya. Ini berbahaya sekali toksin ini, si toksin botulinum ini. Nah, ini kita lihat ya, kalau ini kan nanti belajar di farmakologi, kita tahu bahwa ini adalah motor neuron end plate ini ya, saraf ini. Ini ada apa mitokondrianya. Ini ada sinaps ini ya, ada sinaps ya. Ada sinaps, kemudian ini ada presinapsnya ya. Kemudian toksinnya tadi ini dia hambat ini ya, dia hambat. Toksinnya ada di sini, di daerah sinaps ini, sehingga tadi itu pelepasan asetilkolin tadi itu berlebihan ya, sehingga tadi itu neurotransmitter yang dikeluarkan terlalu berlebihan. Jadi lepas muatan yang berlebihan sehingga orang menderita kejang-kejang. Ya. Kemudian Clostridium difficile itu setelah penggunaan antibiotik, ya, setelah penggunaan antibiotik biasanya. Kemudian merupakan flora normal di usus halus, ya. Kemudian bisa terjadi membentuk kolonisasi, ya. Kemudian dia mensekresi enterotoksin dan bisa menyebabkan terjadinya kolitis pseudomembran. Ya. Jadi peradangan pada kolon ya banyak sekali itu ya, peradangan ya, sehingga terjadi disebut dengan istilah kolitis pseudomembran ya karena ada membran-membran. Kemudian ini gambaran Clostridium tetani ya.
Dan selain itu, dia menghasilkan tetanus plasmin. Ya. Tetanus plasmin ini bisa menyebar secara sistemik. Ya. Jadi kalau dia dari hasil bakteri tadi itu masuk ke dalam tubuh, masuk aliran darah, beredar ke seluruh tubuh. Ya. Jadi dimanapun dia bisa menyebar. Kemudian tetanus plasmin ini merupakan neurotoksin yang potensial. Ya. Kemudian mengikat reseptor gangliosit, ya, karena dia menghambat neuron di central nervous system, ya, sehingga tadi itu tetanus plasmin ini menyebabkan otot tadi bekerja terus-menerus, ya, sehingga spastis. Ini biasa masa waktu inkubasinya 4-10 hari, ya, gambarnya. Nah ini kita lihat. Ya. Ini contoh kalau terjadi ada kita injak paku yang berkarat, kemudian ada Clostridium di sana, Clostridium tetani, toksin tetanus plasminnya masuk, ya, kemudian mengikuti alur perjalanan saraf sampai di jaringan saraf ini, ya, saraf terjadi pelepasan tadi toksin di sini, ya, sehingga dia menghambat itu impul, mestinya antara ini dengan ini klop nanti dia, ya, klop ini dihambat ini sehingga dia hambat lepasnya tadi. Tetanus plasmin tadi itu dia menghambat tadi ini tautan antara presinap dengan sinap yang ada di sini, presinap dan postsinaps, ya, terhambat, sehingga tadi terjadi ekstensor, ini proses ekstensor. Begini posisinya, selain ekstensor di sini di tungkai lengan, juga terjadi kontraksi dari otot-otot masseter yang ada di wajah, ya, wajah. Dan ini yang biasa berisiko juga terjadi kematian. Nah, bagaimana pengobatan pencegahannya? Ya, biasanya diberikan tetanus imunoglobulin, ya, globulin diinjeksi. Kemudian bisa juga pemberian antitoksin tetanus, ya. Kemudian bisa pemberian penisilin atau tetrasiklin, ya, karena ini ada luka tadi ini yang diduga tadi sebagai sumber penyebaran masuknya tetanus plasmin. Kemudian kalau dia tadi itu ada kontraksi terus-menerus itu, ya, dikasih relaksan otot. Kalau dia ada gangguan saluran pernapasan, ya kalau perlu lakukan tracheostomi. Ya, kalau diduga ditakutkan terkena, ya vaksinasi, ya, berikan vaksinasi mengenai Clostridium tadi, ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa dijelas tadi ini saya punya suara. Selanjutnya untuk yang 2 materi ini nanti saya akan sampaikan saya kirim ke siapa? Fudail, ya, Muhammad Fudail. Ya, itu barangkali nak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu dulu, saya coba absen dulu, ya. Ya, saya coba absen dulu. Tunggu. Satu lagi. Ya, oke, kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat beraktivitas selanjutnya. Saya berpesan kalau tidak terlalu penting-penting amat, tidak usah keluar, ya. Karena kita tidak tahu, jangan sampai varian MU, ya, varian COVID, SARS-CoV-2 tadi, varian MUU sudah masuk ke Sulawesi, ya, terutama Sulawesi Tengah, ya. Ya, kalaupun harus keluar, ya pakai masker, jaga jarak, ya, bawa hand sanitizer.
Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Permisi dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dokter. Permisi dok. Permisi dok. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk praktikumnya bagaimana ya dok? Nanti hubungi Bu Nur. Iya baik dok. Terima kasih dok. Ya. Oke, ya. Saya izin kirimkan ini ya, Muhammad Fudel bahannya nak. Ya. Iya baik dokter. Terima kasih dok. Ya.